Langit senja di kota kecil itu selalu menyisakan bayangan panjang di trotoar, dan di sana berdiri seorang lelaki bertubuh kekar bernama Faris. Dulu, orang-orang memanggilnya Faris si tangan besi, preman paling disegani di pasar. Namun itu dulu, sebelum ia menundukkan kepala di hadapan Tuhan, sebelum ia menangis semalam suntuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Kini, Faris hidup sederhana sebagai penjaga gudang sembako. Ia rajin sholat di masjid, ikut kajian, bahkan menjadi salah satu donatur tetap untuk anak yatim. Tapi ternyata, meski seseorang berubah sebaik apapun, bayang-bayang masa lalu tak mudah hilang. Sudah 3 kali Faris mencoba melamar seorang perempuan baik. Semuanya menolak halus setelah mengetahui masa lalunya. Ia selalu tersenyum, mengangguk, dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini bagian dari taubatku. Menerima bahwa aku dulu pernah menjadi buruk. Hingga suatu hari, takdir menggerakkan langkah seorang wanita bernama Alia. Ia baru pindah dari kota lain untuk menemani bibinya yang sudah tua. Alia adalah sosok yang lembut, berakhlak baik, dan dikenal sangat rajin ibadah. Orang-orang langsung menyukai kehadirannya. Pertemuan mereka terjadi tanpa direncanakan. Hari itu, Faris membantu seorang ibu tua yang hampir terjatuh. Alia, yang sedang melewati jalan yang sama, menyaksikan semuanya. "Kang, terima kasih sudah nolong beliau," ucap Alia. Faris menunduk malu. "Ah, itu mah kewajiban teh." Ada sesuatu di mata Alia, kagum, tulus, dan hangat. Faris tak terbiasa dilihat seperti itu. Biasanya orang menatapnya penuh waspada, takut masa lalunya kambuh. Alia tak butuh waktu lama untuk mengenal siapa Faris. Waktu berlalu, dan keduanya semakin sering bertemu. Percakapan mereka selalu hangat namun sopan, dalam batas syariat. Alia mengetahui masa lalu Faris dari orang-orang, namun ia juga melihat kebaikan nyata Faris saat ini. Suatu malam, setelah istihara panjang, Alia berkata kepada bibinya, "Bu, saya ingin menerima lamaran Kang Faris. Saya percaya setiap orang bisa berubah. Dan saya ingin mendampinginya menjadi hamba yang lebih baik." Bibi Alia sempat ragu, tapi melihat keyakinan keponakannya, ia mengizinkan. Pernikahan mereka tidak mewah. Namun doa-doa yang dipanjatkan mengalir seperti sungai yang jernih. Faris menangis ketika mengucap ijab kabul, seolah menebus seluruh masa lalu yang kelam. Namun, kebahagiaan tak selalu berjalan lurus. Justru ketika keduanya mulai membangun rumah tangga, badai kecil muncul dari sudut-sudut kota yang masih mengingat siapa Faris dahulu. Gosip mulai terdengar. Bisik-bisik tentang masa lalu Faris, yang sengaja dilebih-lebihkan. Ada yang bilang Faris dulu pernah memukul orang sampai hampir mati, ada yang bilang ia dulu memeras pedagang kecil. Sebagian benar, sebagian tidak. Namun bagi Alia yang imannya sensitif, cerita itu menusuk hatinya. "Apa benar dulu begitu?" tanyanya suatu malam. Faris menatap lantai. "Iya, pernah. Tapi itu dulu. Teh, aku berusaha keras memperbaikinya." Alia mengangguk, tapi kegelisahan tak pergi. Akhirnya, hari demi hari rasa curiga tumbuh di hatinya. Padahal Faris selalu berusaha lembut, menahan diri, dan sabar. Namun kadang manusia yang paling baik pun bisa tersakiti oleh prasangka yang terlalu sering disiram. "Kamu tadi pulang telat kenapa? Ketemu siapa?" tanya Alia suatu malam dengan nada tinggi. "Aku lembur, teh. Gudang lagi banyak stok." "Bohong. Kamu pasti ketemu teman-teman lamamu kan? Yang bekas preman itu?" Faris terdiam. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia sudah menjauhi lingkaran lamanya sejak lama. Namun bagaimana meyakinkan seseorang yang hatinya mulai tertutup oleh rasa takut? Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering menuduh tanpa alasan. Kadang ia marah hanya karena Faris meletakkan gelas tidak seperti biasanya. Kadang ia mengabaikannya selama berhari-hari. Bahkan ada kalanya ia memukul tangan Faris atau membanting barang saat emosinya memuncak. "Alia, kamu kenapa?" tanya Faris lembut. "Karena aku takut." "Takut kamu kembali seperti dulu?" jawab Alia sambil menangis. Namun ketakutan itu berubah menjadi kebiasaan menyakiti. Kata-kata pedas Alia sering meluncur tanpa ia pikirkan. Setiap kali Faris mencoba menjelaskan, ia memotong. "Kamu itu mantan preman. Mana bisa berubah?"
Faris tidak pernah membalas. Ia hanya menangis diam-diam setiap tahajud. Tidak ada satupun tetangga yang tahu bahwa Alia, yang di luar tampak begitu syalihah, di dalam rumah justru sering melukai suaminya, baik dengan kata maupun tindakan. Tahun demi tahun berlalu. Faris tetap sabar, tetap melayani, tetap mencintainya. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini caraku menebus masa lalu. Namun Allah selalu mengatur semuanya dengan takarannya sendiri. Dan takaran itu mulai terasa ketika suatu malam, Alia demam tinggi. Tubuhnya panas, matanya berkunang-kunang, namun saat Faris menggenggam tangannya, Alia berkata pelan, lirih, dengan napas tersengal. "Aa, tangan Aa, dingin. Kalau Aa lepas, aku panas, tolong jangan pergi." Faris terkejut. Ketika ia melepaskan genggaman, tubuh Alia gemetar dan panasnya naik. Ketika ia menggenggam lagi, tubuh Alia menjadi dingin dan lebih tenang. Fenomena itu terjadi berhari-hari. Dan itu baru permulaan. Beberapa hari setelah demam itu, kondisi Alia tidak membaik. Dokter hanya menyebut infeksi, tapi tak bisa menjelaskan mengapa tubuh Alia bereaksi aneh terhadap sentuhan Faris. Setiap kali Faris memegangnya, panasnya turun. Setiap kali dilepas, demamnya memuncak seperti bara. Jangan tinggalkan aku takut panasnya datang lagi," bisik Alia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Faris duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya semalaman tanpa tidur. Matanya merah, bukan hanya karena lelah, tapi karena hatinya patah. Ia masih mengingat betul semua ucapan Alia dulu, makian, prasangka, tuduhan, namun tidak ada sedikit pun dendam yang tersisa. Ia hanya memijat kepala Alia perlahan dan berkata, "Alia, maafin semuanya. Sudah maafin dari dulu." Alia menutup mata, tapi air mata jatuh di pipinya. Aku jahat ya, aku durhaka pada suamiku, aku takut Allah murka." Faris cepat-cepat menyeka air matanya. "Jangan bilang begitu. Kamu istri Aa. Kamu punya banyak kebaikan. Tapi aku sering menyakiti Aa, padahal Aa selalu sabar. Dulu aku pikir, aku sedang menjaga diri dari masa lalu Aa. Tapi ternyata, aku jatuh pada dosa lain, dosa prasangka dan ucapan yang menyakitkan." Faris terdiam. Hatinya sesak. Sakit Alia semakin parah. Tubuhnya melemah, nafasnya pendek-pendek. Tetangga-tetangga datang menjenguk, terkejut melihat wanita syalihah itu lemah tak berdaya. Tidak ada yang tahu beban batin yang ia tanggung bertahun-tahun. Malam itu, ketika rumah menjadi sangat sunyi, Alia memanggil Faris dengan suara bergetar. Boleh aku cerita sesuatu?" "Tentu, Aku selalu merasa tidak pantas. Aku takut keburukan masa lalu akan menular ke hidup kita. Aku takut ditinggalkan, takut dikhianati. Aku takut, dan ketakutanku membuat aku menyakiti Aa." Faris menunduk. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Aku malu, dan aku bodoh," Alia menangis. "Ternyata, aku tidak lebih baik dari masa lalu Aa, karena aku tidak bisa mengendalikan lisanku, aku durhaka pada suamiku." Faris mengusap kepalanya. "Alia, Allah Maha Pengampun. Jangan takut." Alia menggenggam tangan Faris erat-erat. Kalau aku pegang tangan Aa, panasnya hilang. Tapi kalau aku lepas, rasanya seperti terbakar. Aku tahu, ini bukan penyakit biasa. Allah seperti sedang membersihkan aku, sebelum aku kembali kepadanya." Faris menahan tangis. "Jangan bicara begitu. Kamu akan sembuh." Alia tersenyum lemah. Maafin aku, maafin semua kata kasar, semua kecurigaan, semua luka yang aku buat. Sudah dari dulu maafin. Terima kasih, karena tetap sabar, bahkan ketika aku tidak layak disabari." Malam itu menjadi saksi betapa rapuhnya manusia di hadapan takdir. Alia tidak tidur, ia hanya memejam sambil terus memegang tangan Faris. Tubuhnya dingin, tapi Faris tahu itu hanya sementara. Menjelang subuh, ketika adzan hampir berkumandang, Alia membuka mata terakhir kalinya. Ya, Teh. Kalau nanti aku nggak ada, jangan hidup sendiri. Harus bahagia, dan terus jadi lelaki yang baik. Jangan ulangi masa lalu, dan jangan berhenti berbuat baik." Faris menangis,
untuk pertama kalinya di depan Alia. "Alia, jangan tinggalin A." Alia tersenyum. "Allah sayang sama A, dan aku pun begitu." Lalu tangannya terlepas perlahan. Dan panas itu, yang menghantuinya selama hari-hari terakhir, menghilang seketika. Wajah Alia tenang. Seolah ia telah menyelesaikan urusan antara hatinya dan Tuhannya. Faris memeluk tubuh istrinya, menangis seakan seluruh masa lalunya runtuh. Tidak ada teriakan. Hanya tangis pecah dari seorang lelaki yang pernah menjadi preman, lalu berusaha keras menjadi baik, dan akhirnya kehilangan wanita yang dicintainya. Namun yang tersisa adalah pelajaran yang berat. Bahwa ketaatan tanpa kelembutan adalah ketidaksempurnaan. Bahwa prasangka bisa lebih melukai daripada luka fisik. Bahwa Allah membalas setiap perilaku, bahkan sebelum kematian menjemput. Setelah pemakaman, Faris duduk di serambi rumah, menatap langit. Ia berbisik, "Alia, terima kasih telah mengajarkan aku menjadi lelaki sabar. Semoga Allah mengampuni kamu dan menempatkanmu di tempat yang indah." Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa masa lalunya benar-benar berakhir, bersamaan dengan cinta yang dibawanya ke surga.